Apa kabar para peserta Latsar CPNS sekalian? Pasti Anda semua dalam keadaan baik. Baiklah, saat ini kita akan mulai pembelajaran pada agenda 1, agenda bela negara, dengan substansi dari modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bisa kita lihat, ini dua proklamator kita. Di sana sebelah kiri ada Bung Karno dan di sebelah kanan ada Bung Hatta. Para peserta Latsar CPNS sekalian, mengapa kita perlu kembali mempelajari dan menggali tentang wawasan kebangsaan? Adalah sebuah fakta saat ini kita semua menghadapi dua fenomena. Yang pertama adalah globalisasi, kemudian yang kedua adalah tribalisasi. Globalisasi ini adalah sebuah usaha yang dilakukan sejak zaman dahulu kala untuk menjadikan dunia sebagai satu kesatuan secara fisik. Ya, mungkin kita pernah mendengar kata-kata kolonialisme, imperialisme, sebagaimana dulu kerajaan Belanda menjajah Nusantara atau Hindia Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Namun, saat ini upaya untuk menyatukan dunia, menguasai dunia tersebut beralih kepada cara-cara lain yang mungkin sering Anda dengar sebagai kapitalisme. Kemudian yang kedua, di sisi lain kita juga harus berhadapan dengan tribalisasi. Ya, sebuah upaya untuk melawan, memberikan perlawanan terhadap upaya-upaya globalisasi, di mana komunitas, kelompok, entitas berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap globalisasi berdasarkan kesamaan primordialisme di antara mereka. Bisa jadi kesamaan suku, kesamaan ras, atau kesamaan agama. Ya, hal ini kemudian yang mendorong terciptanya desentralisasi. Ya, desentralisasi artinya tidak lagi ada sentralisasi. Yang terjadi justru desentralisasi. Bahkan desentralisasi ini kemudian mengarah kepada bentuk upaya-upaya untuk mengganti dasar negara lain dari Pancasila. Mari kita lihat sejarah kebangsaan kita, ya, bahwa kesadaran untuk menjadi bangsa Indonesia diawali dari sekelompok mahasiswa kedokteran Belanda atau Stovia yang kemudian membentuk sebuah perhimpunan yang kita kenal sama-sama sebagai Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah kelompok pertama yang kemudian menyebut diri mereka sebagai Bumi Putra dan mereka ingin berperan di tanah air mereka sendiri. Tetapi penyebutan nama Indonesia diawali oleh Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda. Para mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Belanda mulai mengidentifikasi diri mereka tidak lagi sebagai Hindia Belanda, tetapi sebagai Indonesia. Kemudian di tanah air, para pemuda mulai bangkit rasa kebangsaannya, menginisiasi Kongres Pemuda pertama. Ada beberapa kesepakatan di situ, tetapi satu kesepakatan antara lain tentang bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan belum bisa mencapai kesepakatan. Sehingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah Kongres Pemuda kedua dan di situ disepakati bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Saat Jepang mulai menjajah di Indonesia, Jepang kemudian memberikan sebuah harapan tentang kemerdekaan Indonesia. Imperialisme Jepang menjanjikan kemerdekaan walaupun itu belum tentu benar. Kemudian Jepang menghimpun para pemimpin, para tokoh-tokoh republik sehingga mereka kemudian dipersatukan dalam BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang kemudian bertekuk lutut pada sekutu, para tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, para pendiri bangsa atau founding fathers merubah BPUPKI
menjadi PPKI yang kita ketahui bersama. Kemudian setelah proklamasi 17 Agustus 1945 melakukan dua kali sidang yang menetapkan konstitusi, pemerintahan, dan lain-lain. Lalu apa itu wawasan kebangsaan? Secara umum, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri. Jadi semua berawal dari kesadaran diri sendiri sebagai warga dari suatu negara. Sebagai warga negara Indonesia akan diri dan lingkungan kita di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Jadi adalah cara pandang kita sebagai bagian dari bangsa dan juga sebagai bagian dari negara. Kalau menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Salam. Semoga Anda semua dapat selalu menjaga kesehatan. Terima kasih.